mewujudkan impian serta menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Aku Fasya bakalan jadi moderator sekaligus teman ngobrol kalian hari ini nih. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang proses. Nah, yang teman-teman tahu, proses itu merupakan suatu hal yang berkelanjutan setelah adanya perencanaan. Karena mimpi kita tuh gak bakalan bisa terwujud teman-teman kalau nggak ada yang namanya proses yang nyata. Kadang capek, kadang lambat, kadang mungkin kita capeknya tuh udah capek banget nih. Tapi dari proses itulah kita belajar dan tumbuh. Seperti biasa teman-teman, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku udah ditemani dengan seorang mahasiswa yang bakalan menjadi narasumber kita hari ini yang sangat inspiratif sekali. Halo Kak Elisa. Boleh nih Kak, perkenalkan nama Kakak, kebetulan diri Kakak sama bisnis yang lagi dijalani. Boleh banget, aku kenalin diri aku dulu kali ya. Nama aku Elisa Christine dan aku semester 3. Aku ngambil prodi manajemen. Kali ini aku tuh jualan cookies. Jualan cookies teman-teman. Nih, boleh lihat Kak Elisa? Boleh banget dong. Ya, ini guys. Ini kelihatannya menarik banget sih. Kan Kakak Elisa nih sekarang mahasiswa ya. Terus udah melaksanakan bisnis juga nih. Nah, aku mau tanya sih Kak sebelum masuk ke pembahasannya nih. Menurut Kak Elisa, dream job, dream you. Kak Elisa itu apa sih? Oke, dream job, dream you. Kebetulan dream job aku itu adalah aku mempunyai toko kue sama toko roti gitu sih. Untuk dream you aku kayak mulai cari-cari tahu sih. Sebenarnya sih harus awal-awalnya aku bikin awal utamanya gitu. Harus bikin Proses perencanaannya gitu ya. Proses perencanaan harus kayak gimana dulu nih. Kayak mulai aja dulu gitu, biar aku bisa mendapatkan dream jobnya. Oke, wah emang setiap orang itu beda-beda nih guys, makna dream job dan dream you versi masing-masingnya. Nah, Kak Elisa, aku mau langsung aja kali ya ke pembahasannya. Kali ini kan kita mau ngebahas tentang proses nih. Nah, kalau menurut Kak Elisa sendiri, dalam hal proses mengejar dream job Kak Elisa itu gimana? Dalam prosesnya itu pasti ada susahnya ya. Proses itu pasti kalau kita pengen menggapai dream job kita itu pasti bakal ada ya. Jadi ya kita cukup jalani aja sampai kita bisa menggapai dream job kita pasti. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Terus nih Kak, sebagai seorang mahasiswa juga nih, terus kan masih kuliah juga. Oh ya, kalau boleh kuliahnya pagi apa malam kan? Kelas pagi. Kelas pagi teman-teman. Jadi selesai kelas pagi berarti bisa langsung proses produksinya ya? Iya betul banget. Nah sekarang nanti aku mau nanya, kalau misalnya ada di saat ada tugas kuliah, terus Kak Elisa harus produksi juga, itu gimana sih Kak cara bagi waktu? Sulit ya, tapi aku lihat dulu nih tugas kuliahnya itu bisa susah atau aku banyak atau enggak. Kalau misalnya sedikit doang aku masih bisa kerjain selesai aku produksi. Kalau misalnya banyak mungkin waktu produksinya nanti aku persingkat lagi sih gitu. Wah, dan banget teman-teman, kalian harus belajar nih dari Kak Elisa nih. Kak Elisa udah bisa membagi waktunya ya antara proses produksi sama tugas kuliahnya. Nah selanjutnya nih Kak, kalau ngomongin proses pasti ada yang namanya tantangan dong. Nah kalau boleh tahu tantangan terbesar atau tantangan yang bikin Kak Elisa tuh kayak ngedown, tapi kalau sih nggak ada ya yang bikin ngedown ya. Ada nggak sih Kak tantangannya? Ya banget pasti dong, kayak pasti waktu kita ngejual-jualin barang tuh kita rasanya tuh nggak sesuai sama pembeli gitu ya, terus di komen sama mereka dan aku ngerasa kayak wah kayaknya ada yang salah nih, apa nih yang harus aku perbaiki. Tapi waktu aku perbaiki ternyata rasanya masih belum memuaskan pembeli gitu. Itu yang bikin aku kayak aduh gedor banget nih, aku harus gimana biar memuaskan si pembelinya sih. Oh iya sih, itu bener banget sih teman-teman ya. Jadi emang pasti ada rasa kayak gitu ya. Kadang kan pelanggan maunya ini itu belum sesuai kita, kadang nggak sesuai sama emang SOP-nya kayak gitu ya kan ya. Oh terus kalau ada hal kayak gitu Kak, ada nggak sih inovasi yang dijalani gitu? Tentunya ada dong, kayak kita aku mulai lagi lebih mengulik lagi nih
kita apa sih yang salah gitu. Terus aku mencari lagi inovasi rasa-rasanya gitu loh. Apa sih rasa yang mungkin banyak diminati oleh banyak orang gitu sih Kak. Jadi berinovasi itu kayak mencari suara gitu ya yang lebih bilang lagi ngetren gitu lah Iya, gitu betul rasanya banget, gitu betul ya. banget. Wah keren banget nih teman-teman. Kalau gitu gimana sih Kak cara memastikan kan tadi udah mencari soalnya juga kayak yang tentang trennya gitu kan ngikutin tren. Terus gimana sih cara memastikan bisa ngikutin tren tapi masih sesuai nih kualitasnya sama yang Kak bisa jaga? Kita aku masih sesuai. Hmm, lebih kayak itu aja sih Kak. Mungkin lebih mencari-cari lagi. Jadi kayak rasanya tetap sesuai guys, cuman variasinya aja gitu ya. Iya, beda-beda iya. Jadi kita bisa memilah lagi nih mana ini yang lebih dibanding cerita sama orang gitu. Yang penting kualitasnya tetap sama. Iya. Wah menarik nih teman-teman nih. Aku jadi lapar sih ngebahas tentang lukis itu ya. Ya ampun. Kayak Lisa ini berarti tetap menjaga kualitasnya teman-teman biar kayak ciri khas dari apa yang Kak Helisa jual itu nggak hilang gitu. Nah kalau Kak Helisa pikir-pikir nih dari bagian proses untuk mendapatkan si cookies ini, bagian apa yang paling menggambarkan dream job-nya Kak Helisa? Ada banget lagi waktu aku mau ngedekor-dekor gitu loh Kak. Jadi kan setiap kita mau bikin cookies, pas kita di atas itu kita pasti akan kasih crumble atau menghias-hias gitu. Jadi itu aku suka banget soalnya kan aku tuh kalau orang yang suka cooking dan suka seni gitu. Jadi kayak jiwa-jiwa seni aku tuh diuji di situ. Ini menarik banget sih pembahasannya, ini sesuai banget sama apa yang Kak bisa jalani. Terus emang sesuai banget sama apa yang Kak bisa pahami gitu ya. Kayak ngedekor-dekor itu aku guys kalau begitu tuh udah pusing banget yang namanya gambar-gambar itu udah nggak bisa nih Kak Helisa hebat banget sih teman-teman. Berarti emang Kak Helisa tuh suka banget making sama bagian hias-hias gitu ya. Suka banget sih. Berarti itu paling menarik ya Kak ya. Betul banget, menarik banget lah. Ya ampun. Nah, terus kalau menurut Kak Helisa sendiri nih, proses produksi itu mungkin dalam produksi ini itu ngebantu Kak Helisa buat berkembang menjadi versi terbaiknya Kak Helisa masih dari sebelum-sebelumnya gitu. Soalnya kalau dari sebelum-sebelumnya aku tuh orang yang berbeda gitu. Kalau kita bikin cookies itu semuanya tuh diuji dari ketekunan, ketelitian kita, kesabaran kita juga diuji banget. Jadi ketiga ini tuh adalah hal-hal yang aku belum bisa di masa lalu gitu. Jadi ketika aku bikin cookies, ternyata ketiga ini tuh diuji banget gitu ya. Kalau kesabaran pertama, kalau kita nggak sabar bikin cookies tuh rasanya akan hancur gitu ya. Nggak sesuai gitu ya? Iya betul banget. Kalau misalnya kita kan adonin kayak asal-asal aja tuh ya, pasti hasilnya tuh kayak nggak jelas banget. Soalnya aku pernah banget gitu bikin cookies dan hasilnya kayak aku lagi ngejar waktu banget kan, dan hasilnya tuh jelek banget dan itu banyak mengecewakan gitu. Kayak kita sayang ya. Iya betul banget. Jadi kalau bikin cookies tuh harus kesabaran tuh diuji banget ya. Terus sama ketekunan, bener-bener harus tekun gitu ya. Kita masukin apa aja tuh harus kita sama aja sedikit ya gitu jadinya ya. Takarannya gitu ya? Iya, harus pas banget. Kalau beda tuh pernah, ini harus kita lagi. Pernah aku waktu itu bikin cookies dan kita tuh masukin margarin kebanyakan. Jadi jatuhnya cookies kita jadi lembek banget. Jadinya hancur dan terbuang sia-sia. Oh dibuang tuh Kak kalau begitu berarti ya? Iya, ada yang terbuang sia-sia. Nggak bisa dilanjutin ya tuh. Berarti ini Kak Helisa menjaga kualitas nih teman-teman. Kalau emang tidak kualitasnya emang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan tuh berarti diulangin lagi. Nah Kak Helisa sebagai pertanyaan penutup nih, aku penasaran nih. Coba Kak Helisa bayangin 5 sampai 10 tahun ke depan, dream job apa sih yang akan tercapai? Ya, 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Yang pastinya aku berharap banget aku mau punya toko roti sama toko kue yang ada di seluruh dunia kali ya. Boleh banget, tapi mimpi kan? Aku berharap banget, terus aku udah mulai mempunyai banyak-banyak varian kayak dari cookies, kue-kue gitu yang
yang lagi tren sekarang lah ya, kayak aku yang baca gitu ya sih ya. Coba lagi guys ya. Terus kayak aku mempunyai staff yang banyak kali ya. Jadi nggak sendiri nge-backingnya nih teman-teman, Iya. ada temennya Betul gitu. banget sih. Wah, luar biasa banget sih guys topik kita hari ini. Jadi kita bisa tahu nih kalau di balik setiap produk yang sukses pasti ada proses panjang dan penuh pelajaran. Dari ceritanya Kak Helisa tadi nih, kita bisa belajar bahwa proses itu bukan sekadar langkah menuju hasil, tapi bagian penting dari perjalanan menuju dream job, dream you versi masing-masing. Terima kasih banyak ya Kak Helisa atas waktunya dan cerita-cerita yang sangat menarik banget ya teman-teman. Nah untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus berproses ya teman-teman, karena dari proseslah mimpi kita bisa jadi nyata. Sampai bertemu lagi di podcast Dream Job, Dream You. Ingat, jangan berhenti bermimpi dan selalu jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Dadah!